Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi, NPM 1863062, kelas 5B non-reguler Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi IMK. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau kelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Pertama, desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain Guidelines menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Kedua, evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Ketiga, evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan atau interview. Paradigma evaluasi, quick and dirty evaluation, adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Usability testing. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Peneliti biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, dan lain-lain, atau bisa juga tanpa treatment. Ketiga, field studies. Berbeda dengan usability testing, evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli, di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan interview, observasi, participatory, etnografi. Selanjutnya, predictive evaluation. Didasarkan pada pengalaman seseorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan evaluasi ini, yang pertama, user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan. Yang kedua, proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Teknik-teknik evaluasi. Yang pertama, observing users, asking user their opinions, asking expert their opinions, testing user performance, modeling user, text performance to predict the efficiency of a user interface. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik evaluasi. Tujuan evaluasi. Ada 3 tujuan utama dari evaluasi. Melihat seberapa jauh sistem itu berfungsi. Yang pertama, desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai ada di sistem, tetapi membuat mudah dicapai oleh user. User dapat melakukan aksi untuk melaksanakan tugas, juga mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem itu dipelajari, usability, dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasikan area desain yang berlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang berlebih. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ketika menggunakan konteks yang diinginkan, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain, bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Jenis-jenis evaluasi. Ada 3 jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilakukan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan.
dalam kondisi percobaan, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, participatory design. Mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive workflow. Suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain, mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Heuristic evaluation. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristik diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, perilaku sistem dapat dipastikan. Kedua, perilaku sistem konsisten. Feedback tersedia. Kemampuan memori user tidak melebihi batas. Dialog merupakan orientasi tugas. Tujuan dari heuristic evaluation adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dan serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat kesesuaiannya dengan kriteria setiap tingkatan. Review based evaluation. Evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Model based evaluation. Pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contohnya, Gomes model, Keystroke level model, dan desain rasional. Metode evaluasi. Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda, yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, sumber yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.